Akhir-akhir ini itu saya banyak menonton orang-orang yang membuat minuman cincau. Ini kembali membuatku tertarik teman-teman untuk mencoba lagi. Setelah percobaan pertama itu saya gagal. Juga di tengah cuaca yang terik, mungkin ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya. Enaknya minum yang dingin-dingin, segar-segar untuk mengademkan diri. Di sini saya langsung ke samping rumah untuk memetik daun cincaunya. Nah, segini yang saya petik. Kemudian saya lanjut untuk mengambil daun pisang. Daun pisang ini akan kita gunakan sebagai pengental alami bagi cincau kita nantinya guys. Satu hal yang membuat saya kembali excited untuk mencoba, ya daun pisang ini setidaknya bisa membantu untuk mengentalkannya. Meskipun di hati agak sedikit mengganjal karena yang akan kita gunakan adalah arangnya guys. Tapi ya tidak ada salahnya untuk mencoba guys. Lanjut saya mencuci daun cincaunya. Cucian pertama saya menggunakan air keran, kemudian dibilas dengan air matang. Nah, ini sudah selesai di bagian pencucian. Sekarang kita lanjut untuk memeras daun cincaunya. Jangan lupa menggunakan air matang ya guys. By the way, di sini saya memeras sambil berpikir guys, apakah ada alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk memeras tanpa menggunakan tangan begitu? Sampai akhirnya saya terpikir, wah kenapa tidak menggunakan blender saja ya? Jadi akhirnya saya menggunakan blender tapi nggak kerikot guys. Saking senangnya bisa secepat itu diselesaikan. Ya pada akhirnya kembali lagi diperas dengan tangan, sama aja kan. Karena daun cincaunya ini seperti karet kalau di blender teman-teman. Nggak bisa lama-lama soalnya bisa merusak kita punya blender guys. Saranku kalau kalian mau ngeblender sebaiknya dipotong kecil-kecil terlebih dahulu guys. Nah setelah selesai kita saring untuk membuang ampasnya. Nah, di sini saya sedang mengaduk abu daun pisang yang saya bakar tadi tapi nggak sempat kerikot. Langsung disaring, tapi kalau saranku kalian sebaiknya menggunakan kain supaya hasilnya lebih halus. Kemudian saya tambahkan air abu, tapi air abunya ini terlebih dahulu diendapkan guys. Oke, kita aduk guys sebelum kita masukkan ke dalam kulkas. Beberapa jam kemudian saya cek, ternyata teksturnya seperti ini, tidak membeku dengan sempurna. Di hati sudah galau, jangan sampai ini terjadi untuk yang kedua kalinya gagal. Untungnya kita masih punya air abu sisa guys, jadi saya tambahkan tapi nggak kerikot juga. Niatnya ingin menikmati cincaunya siang-siang hari ini juga, tapi ini berlanjut di keesokan harinya guys. Di sini saya langsung mengeluarkan cincaunya dari kulkas, saya taruh di atas meja. Ya, langsung saya mau potong karena saya sudah tahu hasilnya bahwa ini sudah membeku. Karena semalam sebelumnya saya sudah cek, tapi saya dibuat terkejut. Kok tiba-tiba cincaunya mengecil seperti ini ya? Sedangkan semalam hasilnya masih seperti ini, besar. Dari sini saya tahu ternyata daun pisang itu sangat bagus digunakan sebagai pengental. Cincaunya benar-benar membeku dengan sempurna, seperti agar-agar kemasan yang dibekukan. Di sini saya lanjut potong-potong kecil karena saya akan campur dengan santan dan juga gula merah. Nah, kalian bisa lihat dengan jelas di sini teman-teman. Benar-benar terlihat seperti agar-agar kemasan, teksturnya keras. Dan warnanya juga pekat. Tuh. Akhirnya ya berhasil juga saya membuatnya teman-teman. Tapi saya heran ya, bagaimana bisa kalau orang-orang membuat di luar sana itu mereka bisa jadi meskipun tanpa menggunakan bahan pengental begitu teman-teman. Dan tetangga saya juga itu sering membuat ini, tapi dia tidak menggunakan apa-apa. Dia hanya menggunakan daun cincau ini saja teman-teman. Kemungkinan di sini saya terlalu banyak menambahkan air saat diperas begitu teman-teman.
Ya, di lain waktu mungkin kita bisa mencoba kembali teman-teman, karena cincaunya masih banyak di sebelah, merambat ke sana kemari. Kali pertama saya mencoba cincau langsung dari daunnya. Ternyata rasanya tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Di pikiran saya rasanya bakalan seperti klorofil pada umum. Juga baunya bakalan menyengat. Ternyata semua itu salah guys, ini sangat cocok di lidah. Bisa sebagai alternatif pengganti agar-agar dalam beberapa resep termasuk es buah guys. Ayo eksperimen sendiri di rumah guys kalau kalian punya daun cincau. Lanjut, di sini juga saya mau kasih buat pak suami, tapi saya belum beritahu kalau ini daun cincau yang saya buat dari daun cincaunya langsung guys. Kalian bisa dengar sendiri bagaimana pendapatnya dia tentang minuman ini. Nggak terlalu manis, Ji? Bagaimana? Bagaimana rasanya? Nggak terlalu manis. Mantap. Agar-agarnya bagaimana? Bagaimana rasanya agar-agarnya? Seperti pada umumnya. Agar-agar pada umumnya. Tidak serius, bagaimana rasanya itu agar-agarnya? Bagus ya. Nggak ada. Sayang guys, videonya nggak berkelanjutan. Kameraku mati tiba-tiba karena full memori. Oke, sekian dulu ya guys.